warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam jumpa. Siang hari ini saya Nadana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Zona Tani. Nah, kita akan membahas tentang perikanan di Zona Tani kali ini. Karena di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir, ini perairannya di Ogan Ilir itu sebanyak 35%. Artinya sekitar 93.000 hektar. Ini lahan perairan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Lalu kalau perairannya juga tinggi, biasanya sih potensi ikannya juga tinggi. Nah, apakah betul itu? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Zona Tani kita hari ini dengan Sentra Pakan Ikan Ogan Ilir. Sudah hadir bersama saya hari ini ada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir ya Pak ya. Ada Bapak Dr. Andes Bustanul Arifin. Ya, assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Selamat datang di TVRI Sumsel ini Pak. Ini benar Pak ya, potensi di Ogan Ilir ini cukup besar dengan luas perairan di Ogan Ilir ini ada 35% Pak. Iya betul. Jadi Kabupaten Ogan Ilir ini memang merupakan salah satu kabupaten penyangga ya di provinsi kita. Mengingat ya lokasi yang paling dekat dengan pusat kota. Iya, dekat banget. Kemudian luas wilayah yang ya masuk dalam kategori lumayan. Kemudian tadi yang disampaikan bahwa 35% dari luasan wilayah atau total luas wilayah Kabupaten Ogan Ilir itu sendiri terdiri dari perairan. Artinya ada sungai dan rawa-rawa seluas lebih kurang 93.000 hektar. Nah ini merupakan potensi perikanan yang luar biasa sebetulnya yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memanfaatkan potensi wilayah ini sehingga betul-betul bisa berguna, bermanfaat dan bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di kabupaten kita. Kira-kira begitu. Jadi kalau Pak Bustanul sendiri nih ya, maksudnya di Dinas Perikanan ini apa aja nih, maksudnya ikan-ikan apa aja yang memang bisa dikembangkan di Ogan Ilir dengan jenis perairan rawa ini Pak ya? Oke, air tawar ya? Sungai dan rawa ya, air tawar. Jadi kalau di kabupaten kita sendiri itu sebetulnya banyak sekali jenis ikan yang memang betul-betul merupakan kearifan lokal lah kita boleh bilang ya. Artinya memang ikan-ikan yang memang habitat asli dari perairan kita. Seperti misalnya contohnya ikan toman, ikan gabus, ikan betok atau papuyu, kemudian ikan jelawat, belida, dan banyak lagi jenis yang lain. Itu kita kategorikan dalam ikan yang bebas ya di perairan sungai maupun rawa-rawa. Nah ada juga ikan yang kita kembangkan dalam upaya budidaya seperti contohnya ikan patin, lele, nila dan lain sebagainya. Itu ada dua itu. Di samping itu kita juga di Kabupaten Ogan Ilir sekarang sedang berusaha mengembangkan ikan hias. Oh iya. Ikan hias ya. Ada ikan hias yang sudah berhasil kita kembangkan itu adalah koi. Koi. Kemudian yang sedang kita persiapkan adalah arwana. Itu mungkin yang akan kita jadikan salah satu unggulan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Dari masyarakat Ogan Ilir sendiri nih Pak, Bapak lihat maksudnya para pengusaha ikan-ikan ini ya biasanya mereka banyak tambak gitu atau lepas. Biasanya ini apa nih Pak kalau di Ogan Ilir nih? Oh iya. Jadi kita di dalam perikanan itu kan kita bagi dua tuh. Ada perikanan budidaya namanya. Budidaya itu adalah usaha perikanan yang dikelola masyarakat dengan lokasi usaha buatan seperti kolam-kolam buatan. Oke. Nah kemudian yang kedua ada namanya perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu lebih cenderung kita sebut pelakunya adalah nelayan. Nah mereka menangkap ikan-ikan di perairan lepas seperti sungai dan rawa-rawa, artinya bukan buatan. Nah di kita sendiri di dalam budidaya ini kan banyak faktor tentunya yang ketika kami lihat tadi disampaikan di awal bahwa apakah potensi wilayah sinkron dengan atau berbanding tegak lurus dengan produksi perikanan. Itu yang tadi disampaikan di awal. Dan kenyataannya
selama ini memang terjadi penurunan sebetulnya. Penurunan budidaya ikan, kemudian penurunan hasil-hasil perikanan. Nah, alangkah sayangnya 35% total wilayah kabupaten tapi tidak menjadi penyangga pilar ekonomi seperti yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir di dalam salah satu visi beliau, yaitu pilar ekonomi bangkit. Makanya kita di perikanan berusaha mewujudkan mimpi tersebut menjadi indikator kinerja utama kita, perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi bangkit Ogan Ilir. Oh, menjadi IKU ya, menjadi IKU di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir nih salah satunya dengan perikanan ini karena potensinya seperti kata Pak Bustanul tadi besar sekali gitu ya, dengan kondisi perairan yang 35% dari hampir seluruh luas wilayah gitu. Nah, berarti banyak program-program nih. Saya meyakini pasti banyak program-program karena mendukung visi dari Bapak Bupati sendiri nih. Pak, apa aja nih program-program dari Dinas Perikanan sendiri untuk mendukung visi untuk perekonomian ini? Ya, alhamdulillah pertama ya kita bersyukurnya kita punya bupati yang masih muda ya. Jadi cara berpikirnya juga masih inovatif dan ya enak lah kita diskusi. Dari berbagai perbincangan diskusi kami dengan beliau, memang kami sudah mendesain perikanan itu sedemikian rupa untuk sampai beberapa tahun ke depan. Seperti contoh misalnya di dalam bidang budidaya. Hasil diskusi kita temukan salah satu faktor utama, faktor yang paling besar menjadi penyebab turunnya jumlah pembudidaya ikan di kabupaten kita karena pakan mahal. Mahal. Sehingga ketika kita bicara keuntungan itu jadi hal yang mustahil di dalam membudidaya ikan. Kalau kita boleh kalkulasikan harga pakan yang standar katakanlah berkualitas ya sekarang itu bisa tembus antara 1 kilo itu bisa sampai 13 sampai 15 ribu 1 kilo. 1 kilo, wow. Iya, lumayan. sedangkan 1 kilo ikan itu kita ambil rumus normalnya menghasilkan 1 kilo ikan. Artinya sudah tidak mungkin mendapatkan keuntungan, belum kos yang lain. Makanya kita berpikir keras dengan Pak Bupati, waktu itu kita sampai diskusi lama panjang dengan beliau, sehingga timbullah ide bagaimana kita menekan harga pakan itu sehingga kita pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bisa menyajikan solusi terhadap faktor terbesar yang dihadapi masyarakat pembudidaya ikan. Ya, timbullah gagasan. Kita rencanakan waktu itu pembangunan pabrik pakan ikan berkualitas dan murah yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Itu salah satunya. Dari permasalahan utama tadi ya, karena ternyata pakan cukup mahal sehingga produksi ikan di Ogan Ilir ini mengalami penurunan. Jadi Ogan Ilir nih sudah membangun pabrik pakan sendiri. Alhamdulillah. Nih, Pak, ya? Kapan ini Pak? Kita kemarin itu runningnya udah baru ya, tapi kalau perencanaan kita udah 2 tahun lebih lah sama Pak Bupati merancang itu. Kemudian kita diskusikan juga dengan pimpinan lainnya seperti DPRD dan lain sebagainya. Sampai-sampai dalam desain perencanaan itu kita ingin memastikan apakah ini memang betul-betul bisa berjalan dengan segala kekurangan tentunya yang harus kita siap hadapi. Kemudian untuk mengaplikasikan teknologi yang terhitung baru kan, karena pabrikasinya lumayan besar. Maka itu kita kemarin mengunjungi beberapa tempat yang bisa kita jadikan literatur, tempat kita belajar melihat langsung aplikasi bagaimana pembuatan pabrik itu. Salah satunya yang kita ambil adalah Balai Benih Ikan dari kementerian. Di Jambi kita datengin, kemudian Sukabumi dan Jepara terakhir. Dari beberapa itu kita lebih mengadopsi kepada yang dipakai atau diterapkan oleh Jepara. Karena kami nilai tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kualitasnya juga sementara ini kami nilai lebih bagus. Nah setelah itu baru kita rancang menjadi perencanaan yang terukur di Dinas Perikanan. Alhamdulillah tahun kemarin itu sudah selesai kita bangun dan sudah kita uji coba. Alhamdulillah ini sudah bisa menghasilkan. Ini kita bawa contoh sedikit sampel. Iya, ini boleh kita ini adalah betul, ini sudah hasil. Kita pegang boleh Pak ya? Ya boleh, sudah hasil produksi kita sendiri. Oh ini dari Dinas Perikanan Kabupaten OI.
Oke, ini bahan-bahannya ini apa aja ini Pak ini? Susah nggak nih Pak untuk dapetin bahan-bahan ini? Nah, ini justru yang menarik kalau kita bicara bahan baku. Jadi artinya kita tuh memikirkan solusi besar. Frame besarnya tuh harus punya turunan itu loh. Iya, Artinya betul. ketika kita membicarakan pembangunan pabrik yang menghasilkan pakan murah dan berkualitas, kami juga memikirkan sampai bagaimana turunan yang dihasilkan dari produksi ini yang berkaitan dengan bahan baku. Jadi untuk sementara memang bahan bakunya kita masih ambil atau kita beli dari daerah kita sendiri dan ada beberapa yang dari luar. Dan yang sedang kita persiapkan adalah formulasi yang akan kita desain sehingga ini bisa betul-betul murah dan berkualitas. Jadi kami sudah berpikir kemarin untuk merencanakan pembentukan kelompok-kelompok pembudidaya maggot. Okay. Ya, maggot, pembudidaya maggot nanti yang bisa menjual hasilnya secara kontinu ke balai benih ikan. Artinya pasarnya tetap tuh, dengan harga yang tetap. Udah ada yang menampung. Betul. Itu untuk pengganti tepung ikan yang lumayan mahal. Itu salah satu ya, salah satu bahannya ya. Kan turunannya artinya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru juga. Di samping meningkatkan tambahan penghasilan ya bagi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, ada perencanaan kita mengganti bungkil kedelai dengan tepung indigo perak. Indigo perak itu adalah salah satu bahan kayu yang kita ambil daunnya, yang merupakan hasil penelitian dari Institut Pertanian Bogor yang sudah diuji dan kandungannya ternyata lebih tinggi dari kedelai bahkan. Dan lebih murah tapi Dan harganya. lebih murah karena masyarakat nanti akan menanam itu, kemudian dipanen dengan dipangkas, kemudian dijemur oleh masyarakat, dijual oleh kita secara kontinu dengan harga yang juga tentunya menambah penghasilan mereka. Itu yang luar biasa dari. Wah, ini jadi hasil karya dalam negeri banget ini ya, Ogan Ilir sekali ini dari hasil pabrikan yang diciptakan gitu Pak ya. Ini ceritanya menghasilkan pakan ini aja dulu nih Pak, ini bisa dinikmati ya, dinikmati. Maksudnya dimakan oleh semua jenis ikan Pak? Ini sementara yang budidaya ya, artinya budidaya, yang kita lebih konsentrasi sementara ini ke patin, nila, lele, dan juga bisa untuk beberapa ikan yang lain. Tapi jangka panjangnya memang harus kita pikirkan karena saya berpikir tidak mungkin kita nggak bisa. Kalau Jepang bisa membuat bahan baku yang bisa dijual mahal untuk ikan hias, kenapa kita nggak bisa? Betul. Gitu. Tinggal bagaimana kemauan kita. Baik. Pak, nanti kita akan membahas lagi sih terkait pabrik pakan ya ikan itu sendiri. Semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Zona Tani. Anda masih bersama kami di Zona Tani hari ini. Nih pemirsa, perbincangan kita semakin menarik nih karena kita ada sesuatu yang baru dari Ogan Ilir, berarti ada pabrik pakan ikan di tengah-tengah kondisi memang harga pakan ikan ini mahal gitu ya. Nah, masih bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir ada Bapak Dr. Andes Bustadul Arifin. Oke, nih Pak, tadi kan sudah pakannya udah ditunjukin nih, oh ini loh pakannya dan bisa sejauh ini untuk ikan budidaya gitu Pak ya, diusahakan. Nah, lalu bagaimana nih pengembangan pabrik pakan ini? Tentunya apakah memang sudah mampu untuk mencakup semua para budidaya ikan-ikan di sini di Ogan Ilir? Ya, jadi memang ini langkah awal sebetulnya, langkah awal. Kita kalau untuk kemampuan pabrik kita sendiri pada saat ini kita punya mesin yang kapasitas 500 kg per jam. Artinya kalau kita bicara standar pemenuhan itu tentunya pasti masih kurang. Karena 500 kilo per jam itu kalau kita melihat contoh yang sudah berjalan seperti di Jepara itu mereka produksi amannya itu 3 ton.
3 ton per hari. Per hari? Per hari. Oh. Artinya kalau kita kalkulasikan hampir 1.000 ton lah ya setahun. Nah, sedangkan kebutuhan apa pakan untuk pembudidaya itu, satu pembudidaya itu aja 1 bulan itu bisa tonase. Wow, Pak. Bayangkan kalau misalnya di kita itu ada yang sudah mengajukan katakanlah proposal dan sudah pernah kita bina itu lebih kurang ada 400 sampai 500 pembudidaya. Artinya sudah ada 4.000 sampai 5.000 kepala keluarga tuh. Iya. Yang memerlukan. Banyak loh, Pak. Ya. Kalau itu yang yang artinya sudah ada komunikasi dan yang sudah terdaftar, kita Pak, ya? Belum ya lagi. sudah kita ya. Belum lagi yang masih dalam pendataan, kemudian masih dalam pembinaan. Nah, kalau bicara itu artinya memang peluangnya luar biasa. Kemudian makanya kemarin kita sudah berbincang juga dengan Pak Bupati untuk bagaimana ketika ini memang sudah berjalan stabil dan memang normal, kemudian kita ukur semua indikatornya memang betul-betul terbukti bisa memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat, bisa juga sekaligus menjadi salah satu inovasi penekan inflasi daerah. Betul. Dengan meningkatnya peningkatan ekonomi masyarakat, artinya daya belinya kan juga otomatis meningkat. Artinya inflasi juga bisa kita tekan dengan keberadaan pakan ini. Belum lagi kita menjadi salah satu penghasil ikan yang kita harapkan mungkin salah satu yang terbesar lah. Yang bisa juga tentunya meningkatkan PAD di kabupaten kita. Kita sendiri punya planning ketika ini berjalan memang kita pengen menambah jumlah mesin dengan kapasitas yang lebih beberapa kali lipat, lebih tinggi dari yang ada sekarang. Sehingga harapan kita paling minim masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya itu bisa bisa menikmati inovasi yang sudah kita buat. Pasca ini Pak, kemarin dibukanya tahun lalu nih gimana nih Pak, para pembudidaya ikan ini jadi semakin tertarik ini Pak? Oh iya, luar biasa. Iya Pak ya. Jadi sekarang ini jadi pembudidaya ikan, nelayan, kemudian apalagi para kepala desa tuh hampir tiap hari sekarang berkunjung main ke kita, melihat prosesnya, kemudian kita jelaskan, kemudian bagaimana nanti prosedur yang akan kita atur. Nah ini juga menarik nantinya, tentunya bisa juga menjadi satu kegiatan yang melibatkan desa. Pemerintah desa dengan pakai BUMDes bisa lah ya. Melalui BUMDes mereka, melalui kan mereka juga ada dana ADD dan sebagainya yang mungkin bisa dikelola menjadi ekonomi yang produktif nanti. Banget Pak itu. Udah mulai Pak ya. Jadi para kepala-kepala desa melalui BUMDes sudah mulai ini. Ya sudah mulai mereka mempersiapkan. Jadi kita mengharapkan ada waktu di titik temu antara persiapan mereka dengan produksi kita yang sudah stabil. Iya. Nah ini PR-nya berarti dari Bapak nih ya, PR-nya bagaimana nih untuk bisa menciptakan pakan. Tapi ini menarik sih Pak. Nah ini saya menarik sekali, ini pabrik pakan ini ya. Ini kabarnya pabrik pakan ini nih pakai APBD Pak ya? Iya betul. Wah. Berarti Pak Bupati yang benar-benar mengalokasikan nih. Betul. Jadi kita diskusi panjang lah sama Pak Bupati kemarin. Sampai kita makanya kita betul-betul studi tiru kemana-mana, kemudian kita buka literatur bagaimana, kemudian kita kaji dengan TAPD juga tentang prospek ini kan, sehingga keluarlah ide dan gagasan ini. Nah kemudian kemarin Pak Bupati bilang sama kita kan, wah kalau nunggu dari dana pusat belum tentu ini kapan tahunnya. Aku bilang kalau bisa kita pakai dana sendiri aja Pak, kan nggak terlalu besar juga. Sebetulnya untuk pemanfaatan, untuk manfaat yang luar biasa ini menurut saya kecil. Iya, untuk meningkatkan perekonomian jelas Pak ya. Dengan potensi yang luar biasa. Dengan potensi yang luar biasa, ya. Bahkan ini makanya kita tertarik nanti kalau ini sudah stabil, kita sudah ada semacam perencana lah dengan Pak Bupati untuk meningkatkan ini beberapa kali lipat lah tingkat produksinya. Harus sih Pak sebenarnya. Harus ya betul. Jadi ini satu-satunya ya Pak ya, menggunakan APBD ya Pak ya? Kalau insya Allah mungkin, kalau nggak salah di Indonesia bahkan. Di Indonesia bahkan ini baru ini kita lah mungkin insya Allah yang baru pertama memploting dan merencanakannya kemudian sampai jadi produksi ini dengan APBD murni. Bahkan di kementerian ini jadi jadi pembicaraan kabupaten kita sekarang. Iya, jadi contoh kan Pak. Betul. Di tengah potensi yang ada kemudian menciptakan inovasi sendiri gitu kan Pak ya. Dan sudah banyak kabupaten lain, provinsi lain yang sudah studi ke kita. Gimana sih caranya untuk bisa gitu Pak ya. Bisa. Nah Pak,
Dengan sekarang sih pasti ada kendalanya berarti kapasitas ini ya. Ketika permintaan udah mulai tinggi gitu Betul. ya. Mesin kita yang belum bisa untuk bisa lebih banyak memproduksi ya, baru bisa 500 kilogram per jam itu Pak Ya. ya. Sama bahan baku gimana nih Pak? Aman nggak nih Pak? Kalau bahan baku insya Allah aman, karena kita bahan baku itu kan tidak terlalu sulit Bu, sebetulnya. Kayak bekatul itu kan kita padi kan memang banyak, pabrik padi banyak. Oh iya. Kemudian itu bungkil kedelai, jagung itu kan, apalagi yang kami sampaikan tadi. Maggot tadi ya? Maggot itu kita juga kemarin sudah ada ngelihat langsung tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan sampah di Banyumas dengan Pak Bupati, yang kita lihat salah satu apa namanya produknya itu memang dijadikan untuk bahan pakan maggot. Nah itu nanti sedang kita desain juga. Jadi memang luar biasa programnya. Artinya sejauh ini nih Pak baru bisa apa ya, karena dengan produksi yang memang mesinnya masih Ya. belum bisa maksimal tuh baru bisa memenuhi Ya. untuk kabupaten. Oh itu pun masih kurang? Belum sih kurang. Itu pun masih kurang? Betul, masih Waduh. kurang, luar biasa. Karena kalau hitungan kita maksimal aja di angka 1.000 ton per tahun, itu masih mungkin 10-20 kali lipat masih kurang. Dan ini juga menariknya ini kan bisa apa? Banyak manfaat yang bisa kami ambil dari pabrik ini. Pertama, kita apa namanya, pemerintah itu bisa memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Iya. Bantuan langsung, kemudian artinya sudah ada efisiensi. Bantuan selama ini kita beli kan. Nah sekarang udah 50% mungkin efisiensi anggaran tuh. Benar-benar 50% Betul. yang memotong ya? Nah, kemudian untuk kebutuhan di dalam balai benih ikan kita kan apa memelihara banyak ikan. Yang setiap tahun ratusan juta kita anggarkan untuk beli pakan. Sekarang alhamdulillah bisa pangkas sampai 50%. Dan yang ketiga PAD. Meningkat. Ya PAD. Kita tetap menjual ini ke masyarakat bebas dengan payung hukum yang sudah kita siapkan. Kemudian tentunya lebih murah dari pasar, tapi tetap ada keuntungan, Betul. walaupun kecil. Jadi bisa juga menjadi salah satu penyumbang PAD di kabupaten yang kami cintai. Oke. Saat ini, oke. Berarti benar-benar menerapkan konsep reinventing government sekali Pak ya? Iya, iya, memang apa luar biasa kalau reinventing government Dapil Osben itu memang memotivasi kita Iya untuk bagaimana OPD itu menghasilkan bukan hanya bisa membelanjakan uang. Nah, mudah-mudahan ini langkah ini bisa menjadi motivasi lah untuk kita semua untuk perbaikan ke depan. Oke, untuk sejauh ini pemasarannya ini gimana Pak? Masyarakat yang langsung datang gitu ya? Atau kita kerjasama dengan para pembudidaya-pembudidaya? Kalau sementara ini belum produksi aja kemarin sebetulnya udah banyak habis betul. ya? Udah habis ya? Udah banyak betul yang pesan ya pembudidaya ikan. Cuman nanti kita polanya. Polanya yang tinggal kita atur dengan aturan mainnya seperti apa. Karena kita tahu kan masyarakat itu juga tentunya terbentur dengan pendanaan, pembiayaan. Iya, Pak, betul. Makanya kita mungkin semaksimalnya mengupayakan ini sistemnya nanti betul-betul bisa membantu. Mungkin kita melalui BUMDes tadi, Oh iya benar. BUMDes tadi Pakai APBDes ya? kita support, kemudian mereka nanti mungkin bayarnya ketika panen. Nah, tinggal MOU-nya seperti apa. Yang penting itu masih dalam tidak keluar dari kerangka hukum yang ada. Jadi prosesnya sekarang juga sedang menjalin kerjasama Ya. juga gitu ya Pak ya. Pak, wah nggak kerasa loh Pak kalau kita ngomongin kayak gitu, kita udah mau habis nih waktunya ini Pak, ya ampun, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi ini Pak, rencana ke depannya ini Oke. Pak ya terkait masalah ini, karena saya meyakini sih minat masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir akan semakin mengalami peningkatan. Ini gimana nih Pak, apakah pemasarannya akan sampai ke Sumsel, nanti gimana rencananya? Ya, kalau kita tentunya karena tadi salah satu yang kita lihat kan unsur penghasilan asli daerah. Karena semakin tinggi penghasilan asli daerah, tentunya semakin sejahtera juga para pelaksana pemerintah atau pelaku Oke. pemerintah. Nah, makanya kita memang akan mengupayakan ini semaksimal mungkin. Cita-cita kita ya bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan Ogan Ilir, tapi Sumatera Betul. Selatan. Bila perlu kita bisa membangun nanti semacam BUMD lah mungkin. Amin, mudah-mudahan Iya, ya Pak ya. BUMD yang bisa kita kembangkan, BUMD Ogan Ilir yang memang bisa memenuhi
stok nasional mungkin bahkan keluar insya Allah. Baik Bapak, mudah-mudahan lancar Pak ya, terus berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi di perikanan Ogan Ilir ini. Sukses selalu Bapak, sehat selalu juga. Di pemirsa, inilah perbincangan KB di Zona Tani hari ini. Sebuah inovasi yang baru ini yang ditawarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua untuk bisa membudidayakan ikan-ikan karena di OI sendiri sudah ada pabrik ikannya. Dan saya Nada Nasya pamit dan sampai jumpa.